Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat muslim wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, mustami'in wal mustami'at, para pendengar dimanapun kalian berada, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Sarhu Sittati Mawadi'a Minas Sirah, penjelasan 6 pelajaran penting dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kita masuk ke halaman 74, matan yang ke-14. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad At-Tamimi, walam tufrad illa fi lailatil isra'i sanata asyara ba'da hisyari sya'bi wa mauti abi talibin wa ba'da hijratil habasati bi sanataini. Innama furidatis salatu lailatal isra'i wal mi'raji fi sanatil ashirati minal ba'tsati wa qissatul hisari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila tauhidi wa yanha 'anil syirki wa kana al musyrikuna yudayikunahu wa yudayikuna ashabahu wa kana ammuhu Abu Talibin yudafi'u anhu wa yahmihi min adza qaumihi saharahullahu lahu ma'a annahu musyrikun lakinallaha jalla wa ala saharahu li nabiyhi yamhihi wa yudafi'u anhu. Falamma mata Abu Talibin wa matat zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijatu radhiyallahu anha wa huma alladhani yudafi'ani anhu tasallatul kuffaru alaihi jiyadatan wa dayiku alaihi al-hinaqa huwa wa ashabuhu wa kanu min qabli qad hasiruhum fi sya'bi min sya'abi Makkah wa qata'uhum mana'u anhum al-arzaqa wal bada'i'a wa mana'u at-tajawwaja minhum hashiruhum fi hadha sya'bi hatta alamahum al-jau'u. Salat 5 waktu diwajibkan oleh Allah, yaitu pada malam Isra Mi'raj tahun ke-10 setelah beliau diutus. Dan kisah nyata terjadinya pengepungan bahwasanya Rasul beliau mendakwahkan tauhid kepada umatnya, melarang umatnya dari berbuat syirik. Kemudian orang-orang musyrik mempersempit ruang gerak beliau, melarang beliau untuk berdakwah, mencoba untuk menghentikan beliau untuk mengisi pengajian tentang tauhid, tentang syirik. Demikian juga mereka mempersempit para sahabat yang akan menimba ilmu kepada beliau, menimba ilmu tentang tauhid, menimba ilmu tentang syirik, agar mereka bisa memahaminya. Wa kana ammuhu, kemudian pamannya Abu Talib yang senantiasa membela beliau, melindungi beliau dari gangguan kaumnya, Allah telah menundukkan hati pamannya Abu Talib sehingga pamannya berbelas kasihan kepada keponakannya. Padahal beliau
musyrik. Allah menundukkan hati Abu Thalib sehingga Abu Thalib menolong Nabi Allah, membelanya dari gangguan orang-orang musyrik ketika pamannya wafat. Kemudian disusul oleh istrinya juga wafat, Khadijah radhiyallahu anha. Keduanya adalah orang yang membela dakwah Nabi selama hidupnya. Ketika mereka mati, gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir bertambah keras, ya. Semakin membabi buta, tasallato jiyadatan, ya. Berlipat-lipat sikap keras mereka kepada Rasul dan para sahabat, mempersempit ruang gerak dakwah Nabi SAW dengan penindasan, ya, dengan melakukan penindasan, penyiksaan secara fisik, secara mental kepada beliau dan para sahabatnya. Dan mereka sebelum melakukan tindakan brutal, ya, sebelum mereka mempersempit ruang gerak Nabi, demikian juga ruang gerak para sahabat, orang-orang musyrik mengepung Nabi dan para sahabat di sebuah bukit, di antara bukit-bukit yang ada di kota Mekah, memotong pergerakan mereka, menghalangi para sahabat untuk mencari penghidupan, mencegah mereka dari distribusi barang, ya. Mereka hidup normal, butuh penghasilan, butuh pekerjaan, butuh makan, butuh minum, ya, itu dihalang-halangi, dikepung di sebuah bukit. Mereka tidak bisa keluar dari bukit, ya. Mereka menghalangi para sahabat untuk menikah. Menikah pun dilarang, ya. Mereka mengepung di sebuah bukit sampai berlama-lama mereka berada di bukit, dan kemudian kelaparan, ya, menimpa mereka, ya, sampai tidak bisa makan. Bahkan di antara mereka karena laparnya memakan daun-daunan untuk mengganjal perut mereka. Wa katabu bidzalika sahifatan waqa'u 'alaiha wa 'allaquha fil ka'bati limuqati'ati Muhammadin wa man ma'ahu. Kemudian orang-orang musyrik juga menulis di atas lembaran, menempelkan dan menggantungkan di atas Ka'bah. Isinya adalah pengumuman kepada penduduk Mekah untuk menghalangi dakwah Nabi SAW dan orang yang bersamanya, ya. Diumumkan, kalau sekarang mungkin diviralkan, ya. Jangan sampai Nabi Muhammad diberikan kesempatan untuk berdakwah. Jangan sampai para sahabatnya, para pengikutnya diberi ruang gerak untuk hidup normal. Sampai seperti itu, ya. Walaupun demikian, ketika pamannya masih hidup, pamannya termasuk orang yang memiliki kedudukan tinggi di kota Mekah, ya. Memiliki kekuasaan, memiliki kewibawaan. Demikian juga istrinya memiliki harta yang melimpah. Dua orang yang tadinya membela dakwah beliau, menolong beliau, ketika keduanya mati, tidak ada yang lagi yang membantu beliau, membela beliau. Panasahat lahum al-fursatu, maka kesempatan orang-orang musyrik, ya, giliran orang musyrik untuk berbuat
selagi ada kesempatan, karena pamannya Nabi Abu Thalib wafat, demikian juga istrinya. Jadi Rasulullah kehilangan dua kekuatan, kehilangan kewibawaan dari pamannya, kehilangan aset ya, atau bantuan finansial dari istrinya. Ya, di finansial atau kekuatan harta yang dimiliki oleh istrinya dipergunakan untuk membantu kaum muslimin yang kekurangan. Kewibawaan pamannya digunakan untuk membela kaum muslimin yang tertindas. Ketika dua sosok manusia yang sangat berjasa kepada beliau telah wafat, maka giliran orang kafir mendapatkan kesempatan emas. Ya, kesempatan emas terbuka lebar untuk menghalangi dakwah Nabi. Fanasahat, ya. Kesempatan yang dimiliki oleh mereka terbuka lebar, fastadda adzahum lahu. Gangguan yang dilancarkan orang-orang musyrik kepada beliau semakin parah, semakin keras. Waman ma'ahu, demikian juga diberikan kepada orang-orang yang mengikuti beliau, yaitu para sahabat. Wa ma'ahada ma umiro bisolati min bi'satihi ila hadhil fatrati. Meskipun dalam keadaan genting, Rasulullah dan para sahabat mengalami siksaan, mengalami penderitaan yang diberikan oleh orang-orang musyrik. Meskipun dalam keadaan demikian, beliau belum diperintahkan untuk melakukan sholat. Sejak beliau diutus sampai menjelang hijrah, ya, para sahabat belum diperintahkan untuk sholat. Padahal kita tahu, ya, orang-orang mukmin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, kita diperintahkan ketika kita ditimpa musibah, maka cara menghadapi musibah dengan sabar dan sholat. Ya. Tapi kenapa para sahabat dalam keadaan menderita, baik mental maupun fisik, lahir dan batin mereka disiksa oleh orang musyrik, tetap saja mereka belum diperintahkan untuk melakukan sholat? Tentu ada alasannya. Li'annal maqama maqamu tashhihi akidati qabla kulli syai'. Karena pada saat mereka tinggal di Mekah, kondisi mereka itu belum kuat akidahnya. Tauhidnya itu belum sempurna. Ya. Sehingga pelajaran tauhid, pelajaran tentang bagaimana menjauhi syirik, menempati prioritas pertama. Ya. Menempati porsi terbesar, yaitu dalam rangka untuk memperbaiki akidah para sahabat, ya, sebelum syariat-syariat Islam yang lainnya. Ya. Walamma istadda azahum ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa dayikuhu umira man ma'ahu min du'afati sahabati mimman laysa lahum man yudafi'u anhum amaruhum bil hijrati ilal habasata li'anna fiha malakan wa huwa an-najashi la yudlamu ahadun indahu wa huwa nasraniyu idzaka. Ketika gangguan orang-orang musyrik yang dilancarkan kepada Rasul, gangguan yang diberikan orang-orang musyrik kepada beliau, beliau dan para sahabat yang kondisinya lemah dan mereka pun tidak memiliki tokoh yang bisa membela mereka. Pamannya Nabi Abu Thalib meninggal, tidak ada yang lagi membela beliau.
Beliau dalam keadaan lemah, tidak memiliki kekuasaan. Demikian juga ketika istrinya wafat, ya. Kekuatan harta, kekuatan finansial juga berkurang. Tidak ada yang bisa membantu kemiskinan yang ada pada para sahabat, ya. Kemudian Allah SWT menyuruh mereka untuk hijrah ke Ethiopia, ke negeri Afrika. Karena di negeri tersebut ada seorang raja yang bernama Najasyi, dan para sahabat yang hijrah ke Ethiopia itu tidak dizalimi seorang pun. Disambut, diperlakukan manusiawi, ya. Padahal waktu itu Raja Najasyi masih beragama Kristen, masih beragama Nasrani. Lakin la yudlamu ahadun fi ardihi. Tetapi tidak ada satupun dari para sahabat yang hijrah ke Ethiopia dizolimi, ya. Mereka diberikan perlindungan, keamanan. Hadhihi hiya al-hijratul ula. Inilah hijrah pertama kali. Ya, Allah SWT menyuruh nabinya memerintahkan para sahabat yang lemah, terutama para sahabat yang tidak memiliki pembela di kota Mekah, ya. Tidak memiliki saudara yang bisa melindunginya. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak memiliki kekuasaan, dalam keadaan tidak memiliki harta, tentu ini sangat membahayakan agamanya, ya. Sementara akidahnya masih belum kuat, tauhidnya belum kuat, mereka diperintahkan untuk hijrah ke Ethiopia, ke Afrika, dalam rangka untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan tauhid. Wa fihim Utsman wa fihim min kibari sahabah. Dan ikut rombongan ke negeri Ethiopia. Salah satunya diantaranya adalah Utsman dan sahabat-sahabat senior. Wa dzalika li ajlil firari bidinihim. Mereka lari, mereka menyelamatkan diri, hijrah ke Ethiopia untuk menyelamatkan agama mereka. Wa kana hadha sababan lil islami Najasyi rahimahullahu. Dan ini juga menjadi sebab keislaman Raja Ethiopia, An-Najasyi. Hina sami'al Qur'ana wa sami'a minas sahabati wa hadahullahu lil islami fa aslama. Yaitu ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh para sahabat, kemudian Najasyi, ya, terkagum-kagum dengan Al-Qur'an, dengan isi Al-Qur'an. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya sehingga beliau masuk Islam. Fa arsalat Quraisy ila Najasyi bi hadaya wa magriyatin yaquluna haula'i marikuna syariduna minna raddahum alaina. Ruddahum alaina. Ketika orang-orang musyrik mendengar penduduk Mekah, ya ini para sahabat yang hijrah ke Ethiopia demi menyelamatkan agama mereka, orang-orang musyrik tidak terima, ya. Mereka merasa jengkel, ya, marah karena tidak bisa menyiksa mereka. Para sahabat, sebagian para sahabat melarikan diri ke Ethiopia. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengutus beberapa orang untuk mendatangi, menghadap Raja Najasyi di Ethiopia dengan membawa hadiah, membawa harta, dan mengatakan di depan Najasyi, mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang keluar dari agama kami. Marikuna syariduna minna, orang-orang yang murtad dari agama kami. Tolong kembalikan orang-orang Mekah, pengikut
Muhammad kepada kami. Itu yang dikatakan mereka, yang dikatakan utusan orang-orang musyrik Mekah. Fa'aba an yaruddahum alaihim. Akan tetapi Raja Najasyi menolaknya. Ya, karena beliau raja, beliau memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerahkan penduduk kota Mekah, yaitu para pengikut Rasul, para sahabat Nabi, tidak dikembalikan kepada utusan orang-orang musyrik. Faqadaballahu dhanna al-musyrikina wa adat rusuluhum khaibina. Allah menyangkal tuduhan yang dilontarkan orang-orang musyrik kepada para sahabat. Ya. Jadi tuduhan mereka bahwa para sahabat Nabi yang melarikan diri ke Ethiopia adalah orang-orang yang murtad dari agamanya. Ya. Allah menyangkalnya. Tidak, mereka bukan orang-orang yang murtad. Mereka datang dari Mekah ke Ethiopia bukan karena murtad, tapi karena ingin menyelamatkan agama tauhid. Lalu kemudian utusan orang-orang musyrik kembali ke Mekah dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada seorang pun sahabat yang dikembalikan ke Mekah. Artinya mereka pulang ke Mekah dalam keadaan kosong. Dalam keadaan tangannya kosong, tidak mendapatkan satu tawanan pun. Wastamarra an-Najasyi rahimahullahu fi himayatil muslimin ingdahu ila an qayyadallahu al-farja. Kemudian Raja Najasyi tetap memberikan perlindungan kepada kaum muslimin yang tinggal di Ethiopia sampai kemudian Allah mendatangkan kemenangan. Setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan, para sahabat yang ada di Ethiopia kembali menemui Rasulullah, yaitu di kota Madinah. Inilah penjelasan tentang pelajaran penting yang diambil dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya matan yang ke-15, fa idza arafta anna tilkal umurul katsirata wal adawata al balighata kullu dzalika inda hadhil mas'alati qabla fardhi salati rujuta an ta'rifal mas'alata. Idza arafta hadhil mas'alata wa hiya mas'alatun annahum ma'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dayikuhu wa hasiruhu huwa wa ashabuhu illa min ajril amri bit tauhidi wa nahyi anisyirki. Ya. Jika Anda sudah tahu inti permasalahan perselisihan orang-orang musyrik dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu permasalahan ya, yang mana mereka tidak akan mungkin mengganggu Rasulullah, tidak akan mengisolasi, membatasi ruang gerik Rasul, mengepung Rasul dan para sahabat, melainkan karena satu alasan. Orang-orang musyrik itu marah, orang-orang musyrik itu melakukan penindasan, ya, doyikuhu, ya, mengisolasi Rasul, hasiruhu, mengepung Rasul dan para sahabat karena satu alasan, yaitu Rasulullah menyuruh umatnya untuk bertauhid dan melarang umatnya dari kesyirikan. Inilah alasan utama orang-orang musyrik itu melakukan penyiksaan. Wa illa law salamahum wa abada rabbahu huwa wa man yatba'uhu wa tarakahum ma qalu lahu syai'an bal kanu sayafrahuna bihada wa hada da'watu alil kufri al yauma yaquluna da'auna nata'ayasu wa da'auna natahawadu
wala taqulu syai'an fi dinina wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum wa hum yukdzibuna li'annahum yuharibuna al-islama wa hum yaquluna antum la taqulu fi dinina syai'an wa nahnu la naqulu fi dinikum syai'an wa hum yuharibuna al-islama ala al-aqsa ma yumkinu wa yaqtuluna al-muslimina wa yusarridunahum wa hum yaquluna da'auna natahawaru wa natahawadu. Seandainya Rasulullah mengajak berdamai dengan orang-orang musyrik, Rasulullah tetap menyembah Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang mengikuti beliau dan membiarkan orang-orang musyrik dalam keadaan tetap musyrik, watarokahum, membiarkan orang-orang musyrik melakukan kesyirikan, dan beliau tidak mengatakan maqalu lahu syai'an. Tentu orang-orang musyrik tidak akan protes sedikit pun kepada beliau, ya. Bahkan mereka akan merasa senang, ya. Ini yang diinginkan oleh orang musyrik, ya. Seolah-olah mereka mengatakan kepada Nabi, ya sudah, wahai Muhammad, engkau dan pengikutmu silahkan beribadah, tetapi jangan dakwahi kami. Biarkan kami beribadah dengan cara kami sendiri. Ya, seolah-olah ini yang diinginkan mereka seperti itu, dan mereka sangat mengharapkan, mereka akan sangat senang kalau yang diinginkan mereka itu dipenuhi. Wa hadhihi da'watu ahlil kufri al-yauma. Ya, inilah dakwahnya orang-orang kafir di zaman sekarang. Sama, ya. Dahulu pun begitu, orang-orang kafir itu mereka tidak senang kalau ada orang yang mendakwahkan tauhid. Ya, silakan kalian beribadah di masjid-masjid kalian, di rumah-rumah kalian, tapi jangan berdakwah tentang tauhid. Jangan mengajak kami kepada tauhid. Jadi seruan orang-orang musyrik dahulu itu juga sama sebagaimana yang diserukan oleh orang-orang kafir di zaman sekarang. Da'auna nata'ayasu wa da'auna natahawadu. Seruan kami, ayo kita hidup rukun, hidup berdampingan, ya, saling mengajak mereka untuk menuruti keinginan, yaitu keinginannya apa? Wala taqulu syai'an fi dinina. Kalian gak usah berbicara tentang agama kami. Kalian gak usah berbicara tentang Trinitas. Kalian gak usah berbicara Yesus itu Tuhan atau Nabi. Kalian gak usah berbicara tentang, ya, agama kami, agama Hindu, agama Buddha, ya. Wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum. Kami juga tidak akan membicarakan agama kalian, ya. Apakah kalian menyembah Allah? Apakah kalian mengikuti syariatnya Nabi Muhammad? Kami juga tidak akan membahas itu. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir dahulu, demikian juga orang-orang kafir di zaman sekarang. Ya, kalian gak usah berdakwah. Ya. Ini yang diinginkan oleh orang kafir. Wahum yuharibun al-Islam. Ya. Padahal kenyataannya orang-orang kafir itu tidaklah mereka itu diam. Ya. Seruan mereka, mari kita beragama masing-masing, mari kita beribadah masing-masing, kalian gak usah berdakwah. Seruan mereka itu bohong, ya. Kenyataannya wahum yuharibun al-Islam. Orang-orang kafir itu tidaklah mereka berdiam diri. Mereka memerangi Islam ala aqsa ma yumkinu, ya. Semaksimal mungkin ketika ada kesempatan ma yumkinu, mereka akan yuharibun al-Islam. Mereka akan menyerang Islam, ya, dengan modus apapun, ya, ala aqsa ma yumkinu, dengan maksimal sebisa yang mereka lakukan. Wa yaqtulunal muslimina, mereka akan membunuh kaum muslimin, mereka akan mengusir kaum muslimin, ya. Walaupun mereka mengatakan wahum yaquluna da'auna natahawaru wa natahawadu, seruan kami, ya, mari kita
saling berdamai. Mari kita saling hidup berdampingan. Ya, dan ini adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Kita lihat di berbagai negara, ketika kaum muslimin itu jumlahnya sedikit, jumlahnya kecil, pasti akan ditindas. Ya. Contohnya di kaum muslimin Rohingya, ya, di negeri mana, Burma atau Thailand, ya, mereka ditindas, dibunuh, diusir. Demikian juga kaum muslimin minoritas di Gaza, ya, ditindas oleh orang-orang Yahudi. Di India, ya, kaum muslimin ditindas, ya, diberikan perlakuan yang tidak manusiawi. Demikian juga di Cina, ya. Jadi orang-orang kafir itu sebetulnya tidak diam. Mereka tidak suka kalau orang-orang Islam itu mendakwahkan tauhid. Mereka akan mengganggu kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, ya. Berbeda dengan ketika orang-orang musyrik jumlahnya sedikit, hidup di negeri Islam, mereka dilindungi oleh kaum muslimin, ya, mereka tidak diusir. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, bahkan mampu berdampingan hidup berdampingan dengan damai dengan agama-agama yang lainnya. Sementara orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, seruan mereka yang mengatakan nata'ayasu, natahawaru adalah seruan yang palsu. Mari hidup damai, mari kita hidup berdampingan secara damai, hidup berdampingan secara damai. Mari kita saling memahami satu dengan yang lainnya. Tidak usah ada dakwah. Ya, maka seruan mereka seruan yang palsu. Walau annahu sallallahu alaihi wasallam ma da'a ila tauhid wa lanha 'anil syirki ma tharatha iratuhum. Seandainya Rasulullah tidak mendakwahkan tauhid, tidak melarang manusia dari berbuat syirik, tentu orang-orang musyrik itu tidak akan marah. Tha'iratuhum, kemarahan orang-orang musyrik itu tidak akan terjadi. Tharat tidak akan muncul, tidak akan keluar. Namun faktanya, ya, orang-orang musyrik itu marah. Orang-orang musyrik itu tidak terima. Ya. Karena apa? Karena Rasul mendakwahkan tauhid dan melarang manusia dari berbuat syirik. Ini adalah penjelasan dari pelajaran pertama dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu al-mau'idu isani, pelajaran yang kedua. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.